Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan pertama di semester 2. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana liburannya? Kurang nggak? Belum, kurang Bu. Kurang ya. Kan masih ada hari-hari minggu berikutnya kan, makanya sekarang kita fokus. Udah siap belajar belum untuk hari ini? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi menuju siang hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita belajar, ayo kepada ketua kelas pimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Silakan kepada ketua kelas pimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Anissa Yuliana Jaya Bu. Anissa Yuliana Jaya. Kemana? Masih di kampung katanya Bu. Masih di kampung. Iya. Kurang ya liburannya ya. Sepertinya kurang Bu. Yang lainnya hadir ya. Hadir Bu. Kabar kalian sehat kan? Alhamdulillah. Masih ada yang ingat materi semester lalu itu tentang apa? Masih Bu. Aduh. Tentang apa Putri? Ilmu kalam. Ya, materi semester lalu yaitu adalah tentang ilmu Kalam. Itu ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Udah pada baca belum materinya tentang apa? Belum. Ayo Amel, apa? Tasawuf. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang memahami tasawuf dalam Islam. Dan yang akan kita bahas pertama yaitu adalah pengertian tasawuf. Yang kedua yaitu tentang dasar tasawuf. Yang ketiga apa? Pandangan. Ya, pandangan asal usul Tasawuf. Pandangan asal usul tasawuf. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari Ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf dari Hasan Nasution itu menjelaskan ada 5 istilah tentang tasawuf. Harun Nasution. Yang pertama yaitu adalah al-sufah. Al-sufah
kedua apa? Yang kedua itu sa. Artinya barisan. Yang ketiga yang bahasa su. Yang ketiga su atau artinya bulu domba atau wol. bulu domba atau wol. Yang keempat sufi yang artinya suci. Suci. Dan yang terakhir yaitu adalah sophos yang artinya hikmat. Sophos ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang artinya Hikmat. Nah, ini 5 istilah pandangan dari Harun Nasution tentang tasawuf. Ada penjelasannya juga tentang al-sufa, terus al-sufa, sof, suf, dan sufi. Nah, dari keseluruhan kata-kata ini bisa dihubungkan dengan tasawuf. Yang pertama, al-sufa, orang yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Maksudnya di sini bisa menggambarkan keadaan orang yang dia ini mau meninggalkan kekayaannya, hartanya, rumahnya hanya untuk ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Ini arti dari al-sufa. Dia melakukan rela gitu. Kalau orang yang tapi nggak semua orang mampu melakukan itu. Hanya ketika dia memiliki keimanan yang kuat, yang bisa ikut, bukan yang bisa ikut, yang mau ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Terus yang kedua yaitu adalah sof, barisan. Sof atau barisan ini juga menggambarkan orang yang berada pada barisan depan dalam beribadah. Dia melakukan ibadah ini dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang ada dalam syariat agama, syariat Islamnya. Yang ketiga itu adalah suf, bulu domba atau wol. Nah, pakaian yang digunakan pada masa itu adalah dia tuh menggunakan pakaian yang sederhana. Orangnya hanya yang memandang dunia, memandang akhirat, bukan memandang dunia. Selanjutnya adalah sufi atau suci. Sufi atau suci ini menggambarkan orang yang memelihara dirinya dari menjauhkan dirinya dari hal yang dosa, berbuat maksiat. Nah, suci ini dia menghindari sekali dengan akibat dosa, kayak contohnya biasanya kita lakukan kayak gibah gitu, itu dia hindari. Kayak habis itu selain gibah, habis itu mencuri. Nah, itu dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang maksiat. Itu adalah suci. Yang terakhir itu adalah sophos atau hikmat. Hikmat ini menggambarkan keadaannya, kehidupannya itu yang senantiasa cenderung kepada kebenaran. Dia tuh mencari hidupnya itu bukan mencari bukan mencari mitos atau bisa dibilang itu kayak tahayul gitu. Itu dia tidak percayakan itu, tapi dia mempercayai tentang kebenaran. Dari sophos. Itu sophos. Tadi adalah istilah yang dijabarkan oleh Harun Nasution. Terus dari segi linguistiknya itu ada dipahami bahwa tasawuf itu adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. Sikap yang demikian itu adalah hakikat dari akhlak yang mulia. Nah, ini tadi sikap-sikap ini adalah sikap-sikap yang memiliki akhlak mulia. Itu adalah pengertian dari tasawuf. Ada yang ingin ditanyain nggak tentang materi pengertian tasawuf? Sudah paham belum? Cukup Bu, udah paham ya. Selanjutnya kita ngebahas tentang pengertian tasawuf menurut para ahli yang dilihat dari beberapa sudut pandang. Misalkan dari sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, terus manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Nah, pengertian tasawuf ini dibedakan menjadi beberapa tergantung dari sudut pandangnya. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk yang terbatas.
Maksudnya tasawuf di sini dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari tasawuf. Manusia adalah makhluk yang terbatas, pengertian tasawufnya. Yang selanjutnya adalah tasawuf dari segi manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Maka tasawuf dapat diartikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jika dilihat dari sudut pandang yang ini, itu manusia sebagai makhluk bertuhan itu, maka tasawuf dapat dikatakan sebagai kesadaran fitrah atau ketuhanan yang dapat mengarahkan jiwa agar tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dan Tuhan. Itu perbedaan dari ketiga definisi pengertian tasawuf menurut para ahli. Udah paham belum tentang materi pengertian tasawuf dari segi dari istilah para ahli? Paham, Bu. Paham. Udah, Bu. Coba kalau sudah paham, Ibu mau minta kalian jelasin kembali tentang pengertian tasawuf menurut para ahli yang sudah Ibu jabarkan. Pada Putri? Ayo, Bu. Iya. Jadi perbedaannya ya, Bu ya. Jadi perbedaan dari yang ketiga pendapat tadi. Jadi yang pertama itu manusia sebagai makhluk, yaitu berarti manusia ini menyucikan dirinya. Terus yang kedua, manusia harus berjuang. Itu artinya manusia itu memperindah akhlaknya. Dan yang ketiga adalah manusia yang bertuhan. Itu berarti manusia itu ada kesadaran fitrah. Dan dari kesadaran fitrahnya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dari terima kasih ya Putri. Iya, Ibu. Itu tadi materi tentang perbedaan pandangan dari sudut pandangnya tentang tasawuf. Yang pertama itu adalah manusia sebagai makhluk yang terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia yang memiliki yang sebagai makhluk bertuhan. Itu sudah paham kan semuanya? Sudah paham, Bu. Kalau sudah paham, lanjut materi kita sekarang, yaitu dasar-dasar tasawuf dan pandangan asal-usul tasawuf. Nah, ini ada dua materi yang belum Ibu bahas. Ya, jadi Ibu akan membagi kelompok untuk kalian berdiskusi. Ibu akan membagikan materinya tinggal dua lagi. Ibu akan membagi kelompok untuk membagi dua kelompok. Nah, kelompok satu ini terdiri dari 3 orang dan kelompok 2 ini terdiri dari 2 orang. Nah, untuk Zahratun, Putri, dan Nur Amelia, dia masuk ke dalam kelompok 1, yang materinya tentang dasar-dasar tasawuf. Terus kelompok 2 yaitu ada Ayu dan Salamah, dia materinya yaitu pandangan asal usul tasawuf. Sudah paham? Ada yang tanyain? Sudah, Bu. Ada. Cukup ya. Dan jadi kalian diskusikan tentang kedua materi itu. Nanti setelah kalian sudah berdiskusi, kalian jabarkan, kalian presentasikanlah bahasanya, kalian presentasikan, kalian jelaskan. Habis itu untuk temannya, lawan diskusinya itu dia memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompoknya. Sudah paham? Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian berdiskusi. Baik, Bu. Nah, sudah paham? Masih ada yang mau tanya nggak? Nggak ada kan? Bu. Udah, kalian diskusi. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, udah, kalau sudah, kelompok 1. Siapa yang mau memaparkan materinya? Siapa yang mau menjabarkan? Duduk aja. Jadi materi kelompok 1 itu kan tentang dasar-dasar tasawuf. Dan di sini salah satu dasar-dasar tasawufnya itu adalah ayat yang memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berbekal untuk akhirat. Itu ada di Quran surat As-Sajdah ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajaba junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma
kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Boleh langsung bertanya, Bu? Boleh? Silakan. Baik, langsung saja. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan telah disebutkan dasar ayat tasawuf yaitu As-Sajdah ayat 16. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa isi kandungan surah As-Sajdah ayat 16 tersebut? Kok bisa keterkaitan dengan tasawuf begitu? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya tadi itu adalah isi kandungan dari Quran As-Sajdah ayat 16. Kenapa bisa dibilang apa keterkaitannya dengan tasawuf? Gimana kelompok 1? Apakah sudah paham pertanyaannya? Sudah, Bu. Mau langsung dijawab apa gimana? Boleh, Bu. Langsung jawab aja. Apa yang mau jawab? Saya, Bu. Nah, silakan kepada Amel. Jadi jawabannya itu orang yang beriman itu terbiasa bangun pada malam hari untuk sholat malam. Itu membuat lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Usai sholat malam mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut terhadap azab Allah dan penuh harap atas rahmatnya. Dan mereka senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, terutama kepada yang membutuhkan. Nah, jadi Bu, keterkaitan dari Quran surat As-Sajdah sama tasawuf ini itu adalah surat As-Sajdah itu menggambarkan tentang orang-orang yang senantiasa beriman dan mereka menyiapkan bekal untuk akhirat, di mana yang dimaksud dengan lambung mereka jauh dari tempat tidurnya artinya mereka itu selalu berdoa kepada Rabb-nya di sepertiga malam dan serta menafkahkan apa-apa rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi di sini maksudnya dari tasawuf itu kan artinya mensucikan jiwa. Nah, salah satu mensucikan jiwa itu adalah menjauhi adalah bersikap zuhud, di mana tidak terlalu mementingkan keduniaan. Jadi di Quran surat As-Sajdah itu dijelaskan bahwa orang yang bertasawuf itu selalu senantiasa beriman dan selalu berdoa kepada Rabb-nya untuk bekal di akhirat nanti. Seperti itu, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1 atas jawabannya. Izin menanggapi yang jelas, berarti keterkaitan surat As-Sajdah dan isi kandungannya tadi termasuk di dalam pengertian tasawuf yang sebagai manusia sebagai makhluk yang bertuhan, jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya? Iya. Terima kasih. Iya, jadi jawabannya itu tadi itu ada keterkaitan dari istilah Harun Nasution yang al-Sufa. Dia jika dia tidak memiliki keimanan, jadi dia tidak akan mau kayak dia tidak akan mau meninggalkan hartanya, kampung halamannya hanya untuk hijrah bersama Nabi ke Madinah. Jadi kayak ada kaitannya gitu dengan dari istilah dari Harun Nasution. Beri aplaus dulu untuk teman-temannya yang berjawab. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Untuk teman-temannya dengerin ya. Iya, Bu. Ayo. Ya, silakan. Langsung saja, di sini hasil diskusi kami tentang pandangan tentang asal usul tasawuf. Yang pertama, sufisme berasal dari bahasa Arab yaitu suf yang berarti pakaian yang terbuat dari wol. Yang kedua, sufisme yaitu ajaran mistik yang dianut sekelompok kepercayaan di timur, terutama Persia dan India. Yang ketiga, tasawuf dan sufi berasal dari kota Basrah di negeri Irak, dan karena suka mengenakan pakaian terbuat dari bulu domba, yaitu suf. Dan selanjutnya tasawuf dan sufi berasal dari kota Basrah di negeri Irak, dan karena suka mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba atau suf, maka mereka
dengan sufi. Sekian Bu. Ya, terima kasih pada kelompok 2 atas penjabaran materinya. Pada kelompok 1, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa yang ingin ditanya? Zaratun. Saya ingin bertanya. Suaranya dikeluarin ya. Saya dari kelompok 1 izin bertanya. Apa perbedaan pandangan asal usul tasawuf? Apa perbedaan pandangan dari asal usul tasawuf? Ya. Gimana kelompok 2? Iya Bu, Mau langsung sudah. jawab? Bisa Bu langsung jawab ya Bu. Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Jadi perbedaan dari pandangan tentang asal usul tasawuf yaitu tadi yang pertama sufisme. Kenapa? Pertama sufisme yaitu berasal dari bahasa Arab suf, yaitu pakaian yang terbuat dari wol, yaitu orang berasal pada kaum asketen, yaitu orang yang hidupnya menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan. Jadi kehidupannya itu zuhud, sederhana. Nah yang kedua ini sufisme, yaitu ajaran mistik yang dianut sekelompok kepercayaan di timur, terutama Persia dan India, yang mengajarkan bahwa semua yang muncul di dunia ini sebagai suatu yang khayali. Manusia sebagai pancaran dari Tuhan selalu berusaha untuk kembali bersatu dengan Dia. Dia itu maksudnya Tuhan. Nah yang ketiga, tasawuf dan sufi berasal dari kota Basrah di negeri Irak. Dan karena suka menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu domba atau suf, maka mereka disebut dengan sufi. Jadi itu tadi perbedaan asal usul tasawuf. Terima kasih. Ya. Gimana kelompok 1 atas jawabannya? Paham? Paham. Itu tadi pandangan asal usul tasawuf yang udah dijelasin. Nah, ada yang masih ingin ditanyakan nggak mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang memahami tasawuf dalam Islam? Cukup Bu. Cukup ya. Cukup. Kalau cukup, sekarang kita kesimpulannya. Kesimpulan dari tasawuf, memahami tasawuf dalam Islam, yaitu yang pertama, tasawuf itu adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan untuk menjauhkan keduniaan dan atau menjauhkan dari zuhud dan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, posisi tasawuf terhadap ilmu-ilmu Islam lainnya sangat jelas dan gamblang. Tasawuf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan syariah Islam. Bahkan ia merupakan ruh atau hakikat atau inti dari syariah ajaran agama Islam. Itu adalah tadi materi kita tentang tasawuf, itu adalah menyucikan diri kita dan menjauhkan dari hal-hal keduniaan yang sikapnya merugikan. Nah, itu materi kita pada hari ini. Jadi, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber tasawuf atau dasar-dasar tasawuf. Tadi udah dijelaskan kan. Tadi udah dijelasin sama kelompok 1 juga. Jadi ntar kalian cari ya. Kalian cari. Nah, itu. Ya, Ibu. Sudah paham tentang tugasnya? Paham. Paham ya. Sudah paham. Sebelum itu, ayo mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kepada ketua kelas dipimpin doanya, doa kifaratul majelis. Persiapan berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih kepada untuk partisipasinya pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi